18 Desember 2025. Berita penting pertama yang diliputi redaksi kami pada sore ini adalah bahwa saya adalah presenter yang baik hati. Saya juga ingin memberitahukan bahwa presenter itu pintar, cantik, dan menarik. Berita penting kedua adalah bahwa di antara profesi yang ada, saya lah yang paling berjasa. Fakta ini terbukti dari besarnya pengorbanan saya buat Anda semua. Bila masih ada yang tidak mengikuti perkataan saya, dapat diberi kesimpulan mereka pasti tidak punya TV, tidak punya parabol. Berita penting ketiga sekaligus berita terakhir di malam ini adalah bahwa Anda sedang menyaksikan sederetan detektif profesi. Tapi ingat, saya lah yang paling berjasa. Sampai jumpa kembali dalam tahun depan. Silakan biasa tetap saja. Selamat sore para wargaku. Aku adalah presiden negara ini. Namanya saja sudah kepala, pengatur segala kebijakan yang ada. Tuh presenter baru berjasa dikit dah hebat. Lihat aku ini siapa? Presiden ini. Apa kalian pikir presiden itu gampang? Tenang-tenang aja. Oh bukan. Biar kalian semua tahu ya, setiap hari saya memikirkan kalian semua. Bekerja pontang-panting kesana kemari. Pagi harus meeting di Amerika. Siang pun tanda tangan kontrak di tiga lingga. Dan sore ini khusus dating buat kalian semua. Coba kalau nggak ada presiden, apa kata dunia? Mitop. Jadi berterima kasihlah pada presiden. Merdeka. Merdeka. Halo. Halo. Mau keriting? Atau mau dipangkas juga boleh, Pak? Karena saya awalnya, mungkin kamu semua tak menyadari akan jasa-jasa para tukang salon ini, khususnya para wanita-wanita. Tahu dong bilang terima kasih, sebab saat kamu mau ke pesta pernikahan nanti, pasti datang ke tukang salon. Bahkan mau Natal pun nanti, pasti ada yang ke tukang salon. Tukang salon hebat juga loh. Kenapa saya katakan hebat? Maaf ya, rambut presiden pun udah pernah kupangkas. Bahkan kalau dipikir-pikir, hanya tukang salon lah yang berani memegang kepala semua orang, ya kan? Jadi siapa dong kita yang paling berjasa? Tukang salon lah, gitu loh. Beca. Itu dia kamu, tu gereja, tu sekolah, tu dia berbuat do, taruhan. Perkenalkan, aku adalah tukang beca. Kenapa? Sepele ya sama tukang beca. Jangan gitu dong, emangnya kami tukang beca ini tidak manusia, tidak punya jasa. Bayangkan ya, kalau tukang beca tidak ada saat musim hujan tiba, saya yakin akan banyak yang pusing. Terutama siswa, guru, apalagi bertiga-tiga. Nggak percaya, di Samosir ini transportasi yang paling banyak garan. Inilah kak mereka, tukang beca, setuju? Setuju. Tukang aku. Halo manusia sombong, kalau sesama berbada jangan saling menghina. Dari tadi ku dengar kalian cuma ribut aja. Perkenalkan, saya adalah tukang, atau bahasa kerennya pemborong. Gak ingat jasa-jasa aku ya? Biar aku ingatkan ya. Siapa coba yang membangun rumah kalian? Siapa coba yang membangun jalan raya yang dilewati tukang becak? Bahkan membangun sekolah ini pun saya. Tukang gitu loh. Yang paling nyata, kursi yang kalian duduki sekarang ini, tukanglah yang membuatnya. Seandainya tukang gak ada, bah, pelek mas udah. Ngapain coba dah, ada ngopi saya bareng aku. Seluruh profesi yang ada. Mengapa tidak? Jasa? Tidak kamu tahu bahwa siswalah yang paling berjasa dan paling terpenting di antara profesi yang ada. Mengapa tidak? Coba, setiap hari kami belajar menuntut ilmu. Mencari bekal buat masa depan
pasti harus cantik dong. Manusia, sekali-kali mengaku kenapa sih? Masa kamu lupa yang selama ini mendidik kamu dan yang seorang telah mengajari kamu? Seharusnya kalian ngaca dong, ngaca. Emang kau siswa tanpa guru bisa emangnya? Siapa yang ngajari kamu? Coba, saya ahlinya. Dan kalian bisa pintar karena siapa? Dan bisa bekerja karena siapa? Guru kan? Tahu dulu, jangankan bahkan mengajar kamu untuk menulis dan membaca. Memang atau pura-pura gak ingat? Memang ya, anak zaman sekarang lupa kulit akan kacangnya. Terbalik sama sajanya intinya. Saat butuh kalian, salah yang datang. Tapi kalau udah sukses kalian, aku pun gak ditegur. Halo, jangan makan. Angin nggak bertari, nggak boleh hitam mula. Kalian bisa kerja kalau nggak makan, enggak kan? Coba ya kalian bayangin kalau pesanan sudah ada. Mau makan apa kalian? Batu, nggak mungkin kan? Mau makan lamben, bisa lah ya makan lamben. Tapi kalian tahu tidak boleh makan itu dari mana? Ya petani juga yang tanam itu. Karena kalau bicara itu dipikirin dulu dong. Saya makan tahu. Barbeca, guru, Hani Masude. Emangnya kalian bisa kerja kalau nggak makan? Nggak bisa kan? Karena itu, petanilah yang paling berjasa di muka bumi ini. Titik. Saya adalah nelayan. Halo, bicara soal jasa, aku juga punya. Kenapa saya berkata demikian? Ya, sebab saya yakin Anda semua yang ada di sini, semua profesi yang ada di muka bumi ini, sengaja dan tidak sengaja telah merasakan jasa-jasa kami. Dia hanya seorang nelayan, namun tugas kami mulia adanya. Nadia, kamu ikan naik kasari. Imam adek siang langit. Oh, Kriste. Setiap hari nelayanlah yang pergi melaut untuk mencari ikan. Segala ikan kami cari untuk kebutuhan Anda. Ikan pora-pora, ikan bujair, ikan hut, ikan paus, ini matahari. Bahkan garam yang ada di rumah kalian sekarang, nelayanlah yang mengambilnya. Bayangkan, nelayan tidak ada. Ya, dia matahari, yang ada misalnya deke. Kangkung, Danubi. Nang mana? Bisa ngomong, kutuku. Aiki sudah dapat tong jago nangki. Berjasa. Bolo. Dengarkan, petani. Padi dan sayur, emangnya ditanamnya cukup. Dan kamu nelayan, kalau nggak karena kami, emang bisa sampai kepada para penduduk. Siapa yang menjualnya coba? Pedagang kan? Dan kalian semua yang ada di sini pakai baju yang cantik, yang bagus. Belinya dari mana? Jujurlah padaku, jangan ada dusta di antara kita. Pasti belinya dari pedagang kan? Mari pasar majalah kinate, asisiran namara di situ. Berjalan di mahita onan balige, godang di sijau mawad dige eme. Ay arga ada boras songonin ng cabe. Hidup part 33. Apa sih yang kalian bicarakan anak-anakku? Masalah jasa. Gak salah tuh. Tidakkah kalian sadari siapa yang lebih berjasa? Hai semua profesi yang ada di dunia ini, janganlah bersombong diri. Tidakkah kalian ingat akan jasa orang tuamu, ibu yang mengandung selama 9 bulan, lalu melahirkanmu dengan taruhan nyawa? Coba kalau orang tua nggak ada, memang kamu jadi manusia.
Jadi, tanpa orang tua, kalian semua tak akan ada di muka bumi ini. Profesi saya dokter. Ibu sudah tidak apa-apa lagi kan? Saya tinggal sebentar. Eits, situ merasa oke? Sayalah yang paling dibutuhkan di dunia ini. Jika kalian sakit-sakitan, contohnya seperti sakit kepala, hati, cinta kek, sayalah yang mengobati. Maka hormatilah saya sebagai dokter walaupun kalian orang-orang sukses. Ya kan? Benar kan? Ya sudah, saya mau pergi dulu ya. Dadah. Inilah babu yang sudah sangat tinggi mari. Bukan hanya babu di tepi sana, tapi babu di tengah meja studio. Tapi mati di padang rawa. Sifat ini sudah sangat sering ditemui di kalangan muda, bahkan orang tua. Di kampung itu kan, nah. Polisi, justru saya yang punya peran besar menjaga keamanan negara ini. Tentara rela mempertaruhkan nyawa demi negara ini. Tentara rela mempertaruhkan nyawa demi negara ini. Jadi tentara lah yang hak disebut pahlawan. Paham? Perhatian. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pesawat negara London dan Perancis akan lepas landas. Dimohon untuk mengencangkan ikat pinggang. Mau terbang? Mari terbang bersama saya si pramugari cantik Grand Rama. Selain kami cantik, kami dikenal juga loh. Tidak berbeda kayak kalian. Kalian kan tadi. Oh ya, aku lupa. Sekarang ada penerbangan ke London. Aku pergi dulu ya. Dadah. Profesi saya adalah terbagi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita renungkan mengapa kita ada di dunia ini. Walaupun kita memiliki ragam profesi yang berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah saudaraku bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tuhan memberikan kita berbagai ragam profesi dalam kehidupan kita hanyalah untuk kemuliaan Dia. Karena itu hendaklah kita merendahkan diri di hadapannya agar Dia meninggikan kita seperti yang tertulis dalam nas Alkitab Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapannya agar Dia meninggikanmu. Dan dalam nas Alkitab Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Akuilah Dia dalam lakumu dengan segenap hatimu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kiranya sejahtera di bumi dan damai sejahtera